Pernah ngerasa nggak sih, dunia kita ini kayaknya lagi goyang terus? Dari satu krisis, muncul krisis baru. Kayak baru aja bisa narik napas, udah ada tantangan lain di depan mata. Tapi, gimana kalau saya bilang, mungkin ada sebuah sistem kuno yang justru jadi kunci buat membangun jaring pengaman yang lebih kuat di dunia modern kita? Yuk, kita bedah lebih dalam. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, penting banget nih buat kita paham dulu sebesar apa sih masalah yang lagi kita hadapi. Karena di dunia yang serba terhubung kayak sekarang, satu masalah di satu tempat dampaknya bisa kemana-mana. Bener-bener kayak efek domino. Coba deh kita lihat seberapa cepat semua ini terjadi. Tahun 2020, pandemi bikin dunia berhenti total. Belum juga kita benar-benar pulih, tahun 2022, konflik geopolitik bikin pasokan pangan dan energi global jadi kacau. Dan di atas semua itu, krisis iklim terus berjalan, yang di Indonesia aja bisa menyebabkan lebih dari 3.000 bencana tiap tahunnya. Ini bukan lagi kejadian yang terpisah-pisah, tapi udah jadi rentetan krisis yang saling berkaitan. Dan ini bukan cuma angka di atas kertas loh. Krisis-krisis ini punya dampak yang benar-benar dirasain sama manusia. Lihat aja data kemiskinan di Indonesia ini. Angkanya lompat dari 9,22% jadi lebih dari 10%, cuma dalam hitungan bulan pas pandemi melanda. Kenaikan hampir 1% itu kedengarannya kecil mungkin ya, tapi itu artinya jutaan orang, jutaan keluarga tiba-tiba jatuh miskin. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Kalau pemerintah dan sistem yang ada udah kewalahan, kita bisa berharap kemana lagi? Pertanyaan inilah yang membawa kita ke jantung pembahasan kita kali ini. Jawabannya mungkin ada di sesuatu yang udah eksis selama berabad-abad. Dan ini bukan sekedar donasi biasa ya, ini adalah sebuah sistem yang terstruktur yang udah teruji oleh zaman. Namanya zakat. Jadi, apa sih sebenarnya zakat itu? Zakat itu salah satu pilar utama dalam Islam yang hukumnya wajib. Tapi ini bukan cuma soal amal, melainkan sebuah instrumen yang sistematis buat meredistribusi kekayaan. Tujuannya itu ada dua. Pertama, dari sisi spiritual, untuk membersihkan harta si pemberi. Kedua, dari sisi sosial, untuk menyediakan jaring pengaman dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan landasan ini kuat banget karena datang langsung dari Al-Quran. Ayat ini tuh dengan indah merangkum tujuan ganda zakat tadi. Membersihkan harta kita di satu sisi sambil membangun masyarakat yang lebih kuat di sisi lain. Inilah inti dari sistem zakat. Oke, sekarang coba kita lihat sesuatu yang mungkin bakal bikin kita kaget. Kita akan ngomongin skala zakat kalau potensinya benar-benar dimaksimalkan. Siap-siap ya, angkanya gede banget. Lebih dari 600 miliar dolar Amerika. Bukan juta loh ya, tapi miliar. Setiap tahun. Biar kebayang, angka segitu tuh udah setara dengan total PDB negara sekelas Swedia atau Polandia. Ini jelas bukan uang kecil. Ini adalah sumber daya finansial yang luar biasa besar. Oke, itu tadi skala global. Gimana kalau kita zoom in ke Indonesia? Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, potensi zakat kita aja diperkirakan mencapai 327 triliun rupiah di tahun 2023. Wah, ini jadi lebih konkret kan rasanya? Tapi, nah selalu ada tapinya kan, ada jurang yang lebar banget antara potensi yang luar biasa tadi sama kenyataan yang ada di lapangan. Coba deh lihat grafik ini. Bikin kaget kan? Dari potensi ratusan triliun tadi, yang beneran terkumpul lewat lembaga resmi itu cuma sekitar 26 triliun. Itu cuma 8%. Artinya apa? Ada lebih dari 90% kekuatan zakat yang masih tertidur atau belum tergali. Ini dia PR besarnya. Terus kenapa bisa begini? Kenapa gapnya gede banget? Nah, sumber kita ini nunjukin ada 3 penyebab utamanya. 1, literasi yang masih rendah. Banyak yang belum paham sepenuhnya soal kewajiban zakat. 2, soal kepercayaan. Banyak orang lebih nyaman ngasih langsung daripada lewat lembaga. Dan 3, inovasinya kurang ngejar. Cara-cara pengumpulan yang lama udah nggak cukup efektif. Tapi ini semua adalah tantangan yang bisa kita cari solusinya. Lalu, gimana dong cara nutupin jurang ini? Nah, di bagian terakhir ini kita bakal bahas gimana caranya alat kuno ini bisa di-upgrade buat menjawab tantangan abad ke-21. Disinilah letak perubahan cara pandang yang paling penting. Dulu, mungkin kita lihat zakat itu sebatas charity atau amal jangka pendek, kasih sembako, selesai. Tapi, visi kedepannya itu beda banget. Zakat dilihat sebagai alat transformasi jangka panjang. Tujuannya bukan cuma ngasih makan hari ini, tapi memberdayakan supaya besok mereka bisa mandiri. Keren kan? Jadi dari yang tadinya nerima zakat atau mustahik, bisa jadi yang ngasih zakat atau muzaki.
Dan disinilah peran teknologi jadi krusial. Bayangin, sekarang bayar zakat bisa segampang kita pesan makanan online. Terus, kita bisa lacak uang kita itu disalurin kemana secara real time. Ini kan nggak bangun kepercayaan? Belum lagi kampanye-kampanye di media sosial yang bikin anak-anak muda jadi lebih melek zakat. Jadi, masalah-masalah tadi, satu persatu mulai ada solusinya berkat teknologi. Dan ini bukan cuma wacana loh, udah kejadian. Waktu pandemi COVID-19, dana zakat langsung gerak cepat buat ngasih bantuan makanan sama APD. Pas ada bencana alam, zakat dipakai buat bangun tempat tinggal sementara dan menyalurkan logistik. Dan yang paling penting buat jangka panjang, zakat dipakai jadi modal usaha kecil buat ngentasin kemiskinan. Ini bukti kalau zakat itu fleksibel banget. Bisa buat darurat, bisa juga buat bangun masa depan. Ada satu kutipan dari penulis sumber kita yang menurut saya ngerangkum semuanya dengan sangat pas. Zakat bukan lagi hanya ibadah, ia adalah kekuatan peradaban yang terbangun di atas keadilan, teknologi, dan solidaritas global. Ini adalah visi besar untuk mengangkat zakat menjadi kekuatan peradaban dunia. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau sebuah sistem yang usianya udah lebih dari 1.400 tahun aja bisa dilahirkan kembali dengan teknologi modern untuk menjawab masalah hari ini, coba kita pikir, jangan-jangan ada banyak solusi-solusi hebat dari masa lalu yang selama ini kita lupakan. Padahal bisa jadi itu kunci buat masa depan kita.